Jerman saat ini terkenal dengan kehebatan teknik dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah menyalip Jepang yang mengalami stagnasi. Jerman juga menjadi negara dengan perekonomian terkuat dan paling berpengaruh di Uni Eropa. Pendorong utama kuatnya ekonomi Jerman adalah kemampuannya dalam memproduksi barang-barang manufaktur yang berkualitas tinggi. Sebagai negara yang dijuluki negara industri ini, Jerman membuktikannya dengan menjadi pemimpin dunia dalam berbagai produk rekayasa, mulai dari pesawat terbang, peralatan medis, hingga sentrifugal yang digunakan dalam energi nuklir. Namun beberapa ekonom malah memprediksi tentang jatuhnya dominasi industri Jerman. Adanya kekurangan dan kesalahan adalah suatu hal yang lumrah. Tapi apakah bisa sampai membuat Jerman mengalami penurunan ekonomi? Prediksi krisis industri Jerman. Ketika dunia semakin terbuka terhadap kerjasama global, di mana barang dan jasa diperdagangkan secara bebas antar negara di seluruh dunia, maka hal itu akan membuat perubahan signifikan pada suatu negara. Perdagangan global menjadi hal penting bagi Jerman, karena keunikan-keunggulan komparatif yang dimiliki. Jerman memiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi, terutama di bidang teknik dan manufaktur. Letak geografisnya di Eropa juga sangat bagus. Dan selama beberapa dekade ini, Jerman mendapatkan akses terhadap energi yang sangat murah. Hal ini membuat Jerman mampu memproduksi barang-barang industri kelas atas. Saat ini, Jerman menjadi rumah bagi tenaga kerja dengan bayaran tertinggi di dunia. Namun tidak semua jenis manufaktur membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Sebagian besar industri di Jerman sangat bergantung pada mesin dan peralatan canggih untuk membantu produksi. Pabrik mobil di Jerman lebih banyak menggunakan mesin otomatis dan hanya beberapa pekerja dengan keterampilan yang tinggi. Jika dibandingkan dengan jenis produk yang biasanya diproduksi oleh negara-negara seperti Tiongkok, produk-produk tersebut dibuat dengan peralatan sederhana dan manual. Mobil yang diproduksi manual dengan tangan pekerja akan diberikan harga yang lebih tinggi. Contoh perusahaan industri yang sampai saat ini menjadi produsen terbesar di Jerman adalah Siemens. Siemens memproduksi barang-barang seperti sentrifugal nuklir dan sejenisnya. Permasalahan utama industri Jerman adalah sumber energi. Sejak dulu, energi menjadi salah satu kekuatan besar Jerman. Pada pertengahan 1990-an, Siemens telah mampu memompa gas alam yang sangat murah langsung dari Rusia dan Norwegia. Permasalahan muncul selama 2 tahun terakhir saat biaya energi tinggi dan langsung berdampak pada manufaktur Jerman. Krisis energi memberikan dampak yang signifikan bagi banyak bisnis di Jerman, karena negara tersebut masih sangat bergantung pada bahan baku fosil yang murah untuk mengoperasikan pabrik. Meski begitu, sebenarnya sektor manufaktur Jerman telah mengalami kemunduran dari tahun-tahun sebelumnya. Sebuah bagan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam kemunduran industri. Jerman mulai kekurangan tenaga kerja terampil. Setidaknya ada 750.000 lowongan pekerjaan di beberapa industri utama. Saat ini, usia tenaga kerja terampil di Jerman mulai memasuki usia maksimal. Sebagian dari mereka bahkan memilih pensiun dini karena beban kerja hilang, namun masih mendapatkan tunjangan pensiun. Jerman juga kesulitan dalam menambah pekerja asing karena sebagian besar dari mereka lebih memilih negara lain seperti Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Faktor utamanya adalah bahasa pengantar. Seseorang harus mempelajari bahasa baru untuk bekerja, sedangkan sebagian besar tenaga kerja terampil sudah dapat dipastikan setidaknya bisa berbahasa Inggris. Faktor lainnya adalah standar pelatihan yang tinggi. Karena reputasi manufaktur Jerman yang bagus, Jerman memberikan persyaratan yang ketat bagi calon pekerjanya. Calon pekerja harus melewati sertifikasi pelatihan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mulai bekerja. Saat ini, manufaktur Tiongkok tidak tertinggal jauh dari manufaktur Jerman. Tiongkok tengah mengembangkan mobil, baterai, pesawat terbang, dan mesin canggih yang mampu menyaingi produk Jerman. Meski Tiongkok masih memproduksi barang dengan kualitas di bawah standar, namun negara ini berhasil membuktikan bahwa ia mampu bersaing di industri. Kita lebih banyak menjumpai BMW yang diproduksi di Tiongkok daripada di Jerman. Sentimen publik yang masih buruk terhadap produksi Tiongkok
menjadi peluang Jerman dalam memainkan pasar. Perusahaan-perusahaan Jerman mengenakan harga yang lebih tinggi daripada negara lain untuk hasil manufaktur mereka karena konsumen memandang barang buatan Jerman berkualitas tinggi. Jika krisis industri yang diprediksi oleh para ekonom benar, satu hal yang dapat dilakukan oleh Jerman adalah memanfaatkan keunggulan reputasinya dalam memproduksi barang berkualitas tinggi. Dalam sejarahnya, Jerman memiliki hubungan yang sangat harmonis antara pekerja dan perusahaan karena pekerja Jerman terwakili oleh serikat pekerja yang kuat. Peralihan manufaktur ke dalam negeri dapat dikatakan berhasil jika perusahaan-perusahaan memang membutuhkan pekerja lokal. Perlu diingat bahwa reputasi negara bagus akan terhubung juga dengan reputasi perusahaan bahkan sampai ke masyarakatnya. Perusahaan-perusahaan di Jerman harus mempertahankan kualitas produknya agar reputasi negara terjaga dan mampu mempertahankan pasar.